hadir di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya salah satu tempat bisnis Garden Cafe. Spesial. Ini ada ikan asap kepala monster. Nah, ini salah satu indoor yang memiliki keunikan, dia ada saung bambu, ada pendopo, jadi para pengunjung bisa menikmati makanan di pendopo. Seperti itu. Ada pilihan-pilihan. Selain di sini bisa yang untuk dipilih. Nah, di sini suasananya teduh, sangat teduh, dikelilingi oleh taman-taman dan daun-daun pohon-pohon. Ada bunga, ada pohon-pohon kecil, sehingga ketika para pengunjung makan benar-benar menikmati suatu makanan yang nyaman, sejuk, dan rasa alam yang dinikmati di Garden Cafe. Cukup banyak ruangan-ruangan untuk para pengunjung. Pengunjung bisa memilih ruangan-ruangan yang dia inginkan, yang mungkin membuat suasana nyaman pada saat makan, bisa bersama keluarga, bisa bersama kekasih, bisa bersama dengan rekan-rekan sejawat, bisa dipilih di sini. Pemirsa dan para pebisnis UKM, saya berada di ruangan, tepatnya di counter dari Garden Cafe. Nah, Garden Cafe sendiri counternya memiliki keunikan antik dengan desain kayu, bebatuan. Nah, di counter ini menjadi front office-nya, sekaligus juga tempat untuk penyajian minuman seperti barista, minuman-minuman kopi, non kopi berada di sini. Dan untuk makanan nanti masih ada tempat ruangan pembuatan makanannya. Saya berada di ruangan indoor yang kedap suara. Kesan dari desainnya juga di sini tetap menggunakan desain-desain yang original dengan kayu. Dan di sini para pengunjung bisa menikmati makanan secara kedap suara indoor. Nah, bagi yang memilih untuk outdoor bisa dipilih di luar, di alam, dia bisa menikmati suasana alam dengan ada pohon-pohonan. Tapi di dalam ini kesannya tetap menggunakan suatu desain-desain yang unik, alami dengan kayu-kayu. Nah, ini ada pendopo, ini ada ukir-ukiran terbuat kayu. Pendoponya bisa mungkin muat ini sekitar 6 orang bisa. Jadi keluarga yang
memiliki 4 anak bisa di sini untuk menikmati makanan. Sembari menikmati makanan bisa menyaksikan burung-burung. Memang burung-burungnya digantung nih sebagai suatu daya tarik sehingga suasananya semakin unik dan asik. Ada ikan, jadi ada akuarium yang sangat besar, ikan-ikan di sini. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk foto-foto, foto bersama keluarga. Pemirsa dan para pebisnis UKM, saat ini saya berada di ruangan VIP Garden Cafe sekaligus untuk mereview makanan-makanan di Garden Cafe ini, dan saya bersama pengelolanya yang menjalankan bisnis ini. Salam jumpa, Mbak. Salam jumpa, Pak. Dengan Mbak siapa, Mbak? Saya dengan Anis, Pak. Oh, dengan Anis. Ingin tahu nih Mbak, sejarahnya tentang kafe ini, bisa nama kafe dan dimulai sejak kapan Mbak ya? Jadi kafe ini tuh berdiri berkembang ya, Pak ya. Jadi nggak yang ada grand opening atau langsung opening tiba-tiba. Jadi di 2021 tempat ini tuh sebenarnya workshop dan nursery kami. Jadi kami jualan tanaman juga di sini. Terus kan lagi pandemik tuh, jadi banyak ibu-ibu ya terutama mereka suka tanaman di sini. Jadi mereka banyak yang datang ke workshop ini. Makanya kalau tadi kita jalan-jalan dari depan sampai sini ada suara orang kerja, itu karena sini awalnya jalan workshop. Nah, berjalannya kami jualan tanaman itu kami menyajikan kopi Pak pertama untuk pelanggan yang datang beli tanaman, karena waktu beli tanaman kan relatif lama ya, sekitar hampir bisa 1 atau 2 jam per orang. Jadi kami menyajikan kopi. Nah, semakin lama orang-orang yang beli tanaman itu suka dengan kopi kami, terutama dengan suasananya. Nah, di tahun 2022 karena banyak yang datang dan suka dengan suasana kopi kami mulai soft opening untuk Garden Cafe ini. Nah, jadi di tahun 2022 kami coba buka kafe. Jadi selama hampir setengah tahun kami kafe kecil-kecil, jadi misalnya di kopi dan snack saja. Untuk makanan beratnya kami belum terlalu banyak. Di 6 bulan itu kami baru ada beberapa kreasi makanan seperti nasi goreng, makanan Nusantara, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Terus di tahun kedua ini, kami merubah konsep lebih banyak ke kafenya daripada ke nursery-nya. Karena sebelumnya di 2021 kami masih dengan nursery, jadi 70% itu nursery, 30% kafe. Kalau sekarang ini kami rubah, jadi makanya berkembanglah nama kami jadi Java Toscana. Java Toscana sendiri itu kami ambil dari unsur Java dan Toscana. Untuk Javanya itu unsur-unsur Jawa, jadi kalau misal tadi Bapak dan kita semua sudah lihat ada patung, ada juga unsur-unsur Jawa yang misal dokar, lain sebagainya, itu karena rasanya tuh Jawa di sini. Nah, untuk Toscananya sendiri kami terinspirasi dari daerah Italia, Pak. Perdesaan Toscana di Italia. Makanya bangunan-bangunan yang di indoor atau di outdoor kami itu ada batu dan bata, dan lengkungan itu seperti di Toscana Italia. Termasuk nama-nama yang di sini kami juga pakainya nama Italia, Pak. Perdesaan Italia ada Puglia, La Piazza, Umbria, seperti itu. Jadi mini konsep ya, Pak ya. Sebenarnya untuk jadi namanya itu Java Toscana. Kalau Garden Cafe karena kami konsepnya garden awalnya, yang 70% nursery itu 30%-nya cafe. Jadinya Java Toscana Garden Resto and Cafe. Jadi untuk berkembang terus sih Pak sebenarnya untuk cafe kami ini. Jadi sekarang kita ada di ruangan Umbria kami nyebutnya. Jadi di sini tuh lebih ke konsep lesehan. Jadi ada lincak-lincak, ada lincak Madura ini. Dan sebelah sini ada juga akuarium untuk jadi pemandangannya lebih ke ikan. Untuk area sini bisa untuk sekitar 15-an orang.
Kafe ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Operasional kami dari jam 9 pagi Pak sampai jam 10 malam setiap harinya. Setiap harinya. Setiap hari. Di wilayah mana nih kafenya nih, Mbak? Kami di Kecamatan Jagakarsa di sebenarnya lebih dekat dari Pasar Minggu sih Pak, cuma Jagakarsa ya. Jadi kalau orang nyebut masih di daerah Pasar Minggu atau titik kenalnya dekat dengan Iron Mall Tanjung Barat. Lalu pengunjung-pengunjung dominan dari segmen dan Kalau kategori. kami perhatikan ya Pak, dari buka sampai sekarang itu lebih banyak ke keluarga sih Pak. Dan memang bisa dibilang kami kafe keluarga. Cuman nggak menutup kemungkinan kami juga terus berupaya supaya yang muda-muda tuh jadi juga kesini. Makanya kami membuat tagline bahwa Garden Cafe egaliter. Jadi untuk semua kalangan. Makanya kami ada menu pizza, menu-menu yang pasta-pasta gitu. Dia kan memang untuk ya nggak terlalu berat ya Pak. Jadi anak-anak kuliah atau anak-anak yang nongkrong, jadi mereka nggak yang perlu makan berat kayak misal yang harus nasi gitu. Jadi memang kami mengembangkan di situ juga. Nah, di Garden Cafe ini ada menu-menu apa saja yang disajikan di sini? Kalau kami ada beberapa menu unggulan Pak. Yang paling kami unggulkan itu ada kepala monster, itu kepala manyung. Jadi manyung itu ikan laut. Kalau mungkin hampir kayak ikan patin ya kalau di darat itu, jadi tapi dengan ukuran yang besar. Mungkin sudah banyak orang yang jual kepala manyung, cuman baru kami yang jual dengan leher. Jadi di kepala itu ada dagingnya. Terus ada juga kami untuk menu snacknya itu kami ada pizza Pak. Nah pizza yang kami ambil itu Italian style. Karena balik lagi kami kan konsepnya Java Toscana, jadi Italianya itu dari pizza dan pasta. Mungkin Mbak sekaligus kita mau tahu nih seperti apa bentuk-bentuk menunya. Boleh. Jadi kebetulan kan sudah berada di depan kita nih, mungkin supaya pemirsa juga tahu yang mana ini monster, yang mana ini pizza, dan yang mana ini minum-minumannya. Oke. Ini menu-menunya yang disajikan ini mungkin belum semua nih Mbak ya? Belum semuanya Pak. Oh, Di sebagian saja. yang mungkin best seller Mbak ya. Nah, ini apa nih Mbak? Ini kami menyebutnya kepala monster Pak. Jadi kepala ikan manyung tapi dengan ukuran yang besar. Kepala manyung berarti ini ikan laut? Ikan laut. Ini baru separuh ya Pak. Kalau utuh itu lebih gede dari ini. Oh, nah berarti ada pilihan yang separuh atau ada yang utuh? Kami memang jualnya separuh seperti Separuh ini. ini? Khusus hanya kepala? Hanya kami juga ada daging Pak. Jadi Oh, ada bisa daging. dagingnya saja atau yang untuk porsi rame-rame nih untuk 3 atau 4 orang bisa nyoba kepala monster ini. Oh, ini bisa biasanya kalau berapa orang nih pesannya? Tergantung ya Pak. Kalau maniak itu satu orang. puas. Tapi kalau misal kayak kita yang nggak terlalu itu bisa untuk 3 orang itu bisa. Oh iya iya. Kalau maniak sih satu sih Pak kayaknya. Masih Biasa- nambah. Biasanya tuh bersama nasi. Nasi ya Nasi. sama nasi. Nah baru ada lagi nih, ini Ini seperti pizza. pizza. Ya, ini klasik pizza atau yang paling basicnya kita. Jadi lebih atau Napoleon style Pak. Jadi saus tomat dan kejunya yang kami tampilkan serta jenis pizza yang gosong. Oh. Mungkin bedanya dengan pizza-pizza yang umum kalau di sini gosong. Oh di sini gosong. Oh itu yang uniknya ya. Seperti itu. Ya. Lalu ini apa nih Mbak? Ini otak-otak bandeng. Oh. Jadi dia otak Bandung. otak-otak, cuman dia masih dalam masih ikan gitu lah. Nah ini yang unik juga di kami. Jadi masih bentuk ikan, cuman kalau Bapak makan itu udah nggak ada tulangnya atau rasa yang kayak dominan ke bandengnya, lebih ke Presto apa presto ya Mbak? enggak sih udah otak-otak sih Pak. Kalau Oh, presto udah kan masih ada tulangnya gitu. Oh ini Mbak. Kayak ini emang otak-otak. Oh, otak-otak. Tapi masih bentuk ikan. Nah lalu ini ada dikasih seperti ini ada. Ini teh poci. Oh teh poci. Jadi iya. kalau Bapak kesini dengan kemasan yang vintage itu bisa yang minum teh poci berdua, bertiga, jadi ngobrolnya santai. Oh iya. Nah lalu ini kemana nih Pak? Ini kuah di sini Kak. Oh Pak. kuah Ya. untuk ini untuk ikan monster. Ikannya masak. Oh. Baru nih ada Sosis snack. Solo. Oh, ini apa risol Solo apa? Sosis Solo, Pak. Oh, sosis. Iya. Oh, sosis Solo ya. Jadi isinya ayam. Oh. Cincang daging ayam. Nanti bisa dicoba. Itu juga salah satu best seller di kami juga. Kalau ini apa isinya nih? Ini garang asem. Jadi ini khusus hari Sabtu sama Minggu aja, Pak. Ini garang asem ayam kampung asli. Oh, ayam kampung asli. Ya, jadi menu yang segar-segar juga termasuk andalan. Cuman
Saat ini tersedia di hari Sabtu dan Minggu saja. Oh, dia nggak setiap hari. Nggak setiap hari, kecuali kalau pesan itu bisa. Oh, jadi kalau untuk dapatkan makanan ini tanpa pesan itu hanya ada di hari Sabtu, Minggu. weekend Mbak ya. Weekend aja. Ya. Nah, lalu ini ada minuman. Nah, ini minuman apa nih Mbak? Ini matcha Oh, latte matcha. ice. Oh, matcha latte Ice. Oke, baru ini apa nih Mbak? Wedang uwu, Pak. Oh, wedang ungu. Wedang uwu. Uhu. Uwu. Oh. Kalau bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesia ya, uwu itu sampah. Oh. Jadi karena dia banyak rempah-rempah, seperti ada daun salam, Hmm. secang, jahe kan banyak tuh Pak. Jadi kayak sampah gitu. Makanya wedang uwu. Kalau di Jawa. Iya, ada campuran kasih apa nih? Ini gula batu. Jadi ini masih tawar. Oh, ini tawar. Kalau Iya. memang senang manis, tinggal Kasih ditambah. gula batu. Kalau nggak suka manis, Nggak usah. ini gitu ya. Oh, lalu ini? Ini beras kencur. Nah, ini welcome drink kami Pak. Jadi begitu tamu datang, kami langsung kasih welcome drinknya beras kencur. Oh. Jadi untuk minuman pembuka, sebelum pesan, sebelum beli minuman juga sudah kami sediakan ini. Nah, kalau ini kita ada kopi juga ya? Ini kopi latte. Kopi latte ya? Itu kami binnya dari Toraja Arabica. Oh, khusus Toraja. Ya, Toraja. 100% Toraja. Oh, khusus Toraja kopinya ya? Apa Ini ada? kami baru di Toraja sih Pak. Masih Toraja. Arabica Iya, iya. yang Toraja. Arabica. Itu yang ada Robusta nggak ya? Robusta belum. Oh, di khusus Arabica ya? Baru Arabica. Ya. Berarti ini menu-menunya yang sudah disajikan dan masih banyak lagi Masih banyak lagi. menu-menu. Jadi ini mungkin yang disajikan oleh Mbak Anis adalah makan-makan best seller, tapi masih banyak lagi menu-menunya para pemirsa. Jadi silakan datang ke Garden Cafe, asik, banyak pilihan dan makanannya juga enak-enak dan unik-unik. Ada kepala ikan besar, ada minum-minuman yang unik juga, dan ada pizzanya yang beda dari yang lain, yaitu dia seperti gosong. Nah, selama Mbak Anis jadi manajer, kira-kira yang menjadi best sellernya di cafe di Garden Cafe ini apa Mbak? Kalau makanan tentu kepala ya Pak, kepala monster ini. Ya, itu termasuk best seller. Kalau minuman sejauh ini sih masih varian kopi, terutama yang brown sugar Pak. Itu yang es itu bener-bener kayak ya mungkin sudah edik ya. Jadi kayak misal sehari itu bisa hampir ya 30-40 itu bisa kejual sih Pak kalau yang brown sugar ini. Nah, terus kalau untuk snack sih kami baru di sosis Solo sama singkong goreng Pak. Ya, nanti kami akan cobakan singkong gorengnya. Tapi yang lebih besar tetap sosis Solo sih. Mungkin karena otentik ya dari Jawa dibawa ke Jakarta jadinya lebih kayak beda. Lalu kalau nanti di sini banyak pengunjung kira-kira ke cover nggak dengan tenaga kerja di sini? Untuk saat ini kami sehari kurang lebih 150-an sampai 200 ya Pak. Itu masih bisa, itu masih ke cover ya Pak. Karena kami ada 2 shift opening dan closing. Jadi biasanya kalau ada reservasi seperti lamaran atau seminar itu biasanya kami lebih prepare disiapkan lagi lah untuk timnya itu. Jadi lebih dipertambah untuk di jam-jam yang saat itu. Untuk kapasitas sampai 250 sih kan masih bisa Pak sebenarnya. Nah, kalau ada yang mau pesan gitu, ada ketentuan nggak harus berapa hari sebelumnya pemesan? Kalau event sih kami anjurkan maksimal hamil seminggu ya Pak, termasuk DP. Karena untuk event itu kan kami perlu menyiapkan dari mulai tempatnya, makanannya pasti dia akan beda, ataupun jumlahnya juga lebih besar. Jadi kami hamil seminggu sih Pak. Tapi kalau untuk yang reservasi sistemnya kecil, kayak misal 10 orang, 12 orang itu bisa hamil 1 jam juga masih kami terima. Ada ketentuan nggak Mbak minim order gitu, atau mungkin ya sebebasnya pesanannya sesuai pesanan itu, atau ada mungkin biaya tempat, ada nggak Mbak? Kalau minimal order kami nggak ada Pak, cuman untuk tempat kami ada. Jadi misal Bapak mau ada lamaran di sini atau seminar di sini, kami ada charge tempat. Nah, untuk charge tempatnya itu tergantung dari ruangan mana yang Bapak pilih. Kalau misal di indoor yang tadi kita ke sana, itu charge-nya 350.000 per jam. Kalau yang sekarang kita tempati ini, kebetulan sering dipakai untuk meeting untuk ya kerja, ketemu klien dan lain sebagainya. Dan ini per jamnya 200.000. Jam 200.000 ya. Nah, kira-kira di sini anak-anak memang senang nggak masuk ke sini Mbak untuk makan gitu? Kalau
kalau yang kami perhatikan dan berdasarkan review serta ulasannya sih mereka sangat senang sih Pak. Yang mereka soroti adalah yang pertama suasananya. Banyak yang bilang nggak seperti di Jakarta nih, kayak di Depok lah, di Bogor lah, di Puncak. Jadi 80-90% akan bilang seperti itu. Kalau dari segi makanan, hampir 100% sih bilang enak ya Pak. Jadi 98% lah bilang enak makannya di sini. Lalu ada nggak ini cabangnya nih Mbak? Untuk sementara kami baru di sini. Baru hanya di kawasan Pasar Minggu ini, ya. Nanti mungkin nggak nyampe 2 tahun atau tahun depan kami akan ekspansi lagi ke beberapa tempat sih Pak. Baik Mbak Anis. Nah, selama Mbak Anis sudah bekerja sini tentunya kan sudah punya nih tips-tips di dalam menjalankan suatu usaha seperti kafe ini. Mungkin pemirsa perlu tahu juga nih, kira-kira tips apa nih buat pemirsa kita di TV Bisnis ini sehingga mereka juga mungkin menjadi inspirasi. Jadi Mbak Anisnya menjadi inspirator buat mereka, sehingga menjadi termotivasi dan semangat untuk membuka bisnis. Mungkin bisa Mbak tips-tipsnya seperti apa? Mungkin yang pertama adalah internal kita dulu aja Pak. Jadi menurut kami, internal tuh perlu kita kalau kita sudah solid, melayani orang akan dengan sepenuh hati, melayani orang dengan semangat, dengan penuh passion. Jadi orang yang datang ke tempat kita itu akan merasa terlayani, merasa diorangkan kalau bahasa Jawanya. Jadi orang akan nyaman datang ke sini. Yang penting adalah kenyamanan dulu. Yang kedua adalah jangan cepat berpuas sih Pak. Misal nih kita udah ngeluarin satu menu baru dan ternyata dia memang best seller banget. Tapi seberapa lama sih menu itu akan disukai orang itu? Kita kan juga perlu mengembangkan tamu-tamu yang datang. Jadi misal kita misal saya sudah buat menu kepala, jangan hanya berpuas untuk kepala aja, karena mungkin pangsa kepala hanya gen-gen yang di gen alpha nggak akan suka itu, kayak anak kecil nggak akan suka itu. Milenial masih oke, cuman kalau alpha pasti dia akan kayak pasta, makanan yang ringan-ringan tapi nggak bikin kenyang gitu. Jadi terus kembangkan produk, terus belajar tentang apa sih yang lagi happening, bisa nggak dimasukkan ke bisnis kita itu. Jadi harus terus berkreasi sih Pak, berkembang terus, jangan puas dengan satu produk atau satu keunggulan saja. Misal tempatnya sudah direnov, bisa nggak diperbaiki lagi tempatnya? Mungkin dari segi kebersihannya kah, atau mungkin dari segi keamanannya kah? Coba dievaluasi terus. Mungkin itu salah satu yang kadang kita terlena. Sudah puas dengan satu hal, tapi nggak mau berkembang lagi, nggak mau mencoba hal-hal yang baru lagi ya. Kita akan stagnan dengan pangsa pasar yang itu. Padahal sebenarnya kita punya dalam suatu usaha kita punya yang lebih besar dari itu yang bisa kita tawarkan ke orang yang kadang belum mereka ketahui. Terus yang ketiga adalah jangan berhenti marketing, Pak. Mau seviral apapun kita, mau seramai apapun kita, kalau kita nggak marketing, ya udah bisnis kita hancur. Banyak kan kalau misal dulu hampir kayak kita menyebut barang ini dengan suatu merek, tapi sekarang merek itu sudah tidak ada. Jadi jangan sampai kita kayak yang sudah-sudah. Jadi mau kita viral, kita harus tetap marketing, tetap memperkenalkan, tetap banyak promo, tetap karena marketing yang paling efektif adalah getok tular ya Pak. Jadi misal Bapak datang, kami layani dengan penuh semangat, penuh dengan sikap melayani. Jadi Bapak akan bilang ke teman-teman Bapak akan kesini karena ajakan Bapak, terus seperti itu. Jadi memang intern juga harus dikuatkan, Pak. Karena ketika kita udah viral, internnya berantakan, orang hanya cukup sekali aja. Itu salah satu marketing yang harus melekat, terutama di tim kita sih Pak. Jadi marketing terus, tapi tim kita juga harus dikuatkan, tambah dikuatkan. Karena yang suka banyak, yang tidak suka juga pasti banyak. Jadi taruhlah jangan kita anggap yang nggak suka itu sebagai kayak penilaian. Sebenarnya bisa untuk penilaian, tapi jangan dijadikan acuan. Kita bisa punya lebih besar dari itu sebenarnya, gitu sih Pak. Mungkin 3 poin itu yang bisa kami sampaikan. Pemirsa dan para pebisnis UKM, dari bincang-bincang kami dengan Mbak Anis sebagai manajer di Garden Cafe, kita temukan beberapa poin untuk tips di dalam mengembangkan bisnis, yaitu membenahi suatu internal dan jangan berpuas. Dan kemudian kalaupun produk kita sudah viral, jangan ditinggalkan nilai-nilai marketingnya. Beberapa yang sudah disampaikan oleh
pengelola ataupun manajer dari Garden Cafe kiranya menjadi suatu pesan yang kuat dan semangat buat para pebisnis UKM. Maju bisnis UKM sampai ketemu di wilayah para pemirsa dan di tempat bisnis para pebisnis UKM. Kami siap hadir, kunjungi kami di TV Bisnis, kami akan hadir mengunjungi para pebisnis UKM. Sampai ketemu, salam sukses.